Trio Kocak balik lagi dengan Aska Gaming. Kali ini kita bakalan nonton Kahanata Hinata yang suka buat video-video horor atau bisa buat video sedih sama video kocak. Langsung kita nonton nih. Bocil ini ternyata pelihara monster kura-kura ajaib. Nah ini nih aku juga udah komen kalau itu Gamera. Karena aku juga nonton animenya. Saya tak bute, oi. Nah langsung. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Jadi kali ini aku bakalan nyeritain satu film fantasi yang bagus banget nih guys. Judulnya Gamera The Brave. Film ini rilisnya udah lama banget. Nah ini dia udah tahu nih. Itu film Gamera The Brave dari tahun 2006. Di tahun itu kalian udah lahir atau belum? Sesuai kayak judul filmnya, film ini bakal nyeritain tentang monster kura-kura raksasa yang asalnya dari Jepang. Dikenalnya dengan sebutan Gamera. Tapi walaupun termasuk monster, Gamera ini gak jahat kok. Justru Gamera bakal melindungi kehidupan manusia dari serangan monster-monster lain yang jahat. Gamera ini juga sahabatnya para bocil guys. Bocil-bocil di Jepang sayang banget sama Gamera. Oh ya, dulu aku sempet upload film fantasi yang sejenis kayak gini. Ceritanya tentang seorang bocil yang sahabatan sama seekor anjing alien. Itu seru guys. Aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya dimulai di tahun 1973. Di Jepang lagi terjadi kekacauan yang parah banget. Tiba-tiba aja muncul monster raksasa yang bisa terbang dan ngacauin semuanya, mengancam kehidupan umat manusia. Untungnya di situ ada juga nih monster kura-kura raksasa yang disebut Gamera. Dengan kekuatannya, dia berusaha melindungi manusia dari serangan monster-monster jahat tadi. Sayangnya karena nggak cukup kuat, Gamera monster yang baik akhirnya ngorbanin dirinya. Dia punya kekuatan nyiptain ledakan supaya monster-monster lawannya musnah dan kehidupan manusia selamat. Lanjut, beberapa puluh tahun setelahnya, ada seorang bocil cowok yang namanya Toru. Sejak ibunya meninggal, Toru selalu kelihatan murung. Kebetulan hari itu peringatan kematian ibunya. Jadi Toru dan ayahnya pergi ngunjungin dan berdoa di makam ibunya. Di perjalanan pulang, Toru melihat cahaya yang aneh gitu dari seberang pulau. Ya, tapi karena ayahnya keburu manggil, Toru gak mau ambil pusing. Salah lihat aja kali. Di rumah, walau udah lama ditinggal ibunya, Toru masih belum terbiasa. Setiap saat, pasti aja Toru kebayang-bayang sama ibunya. Untungnya dia punya bestie nih, bocil tetangga yang cantik, namanya Mei. Setiap Toru sedih, Mei selalu ngehibur dia. Walau ya nantinya Toru bakal sedih-sedihan lagi. Keesokan harinya, lagi-lagi pas ngelewatin jalan kemarin, Toru lihat cahaya aneh dari seberang pulau. Kali ini dia udah penasaran banget. Makanya Toru nekat dong berenang sendiri sampai ke pulau itu. Di sana ternyata dia nemuin sebuah telur di atas batu merah yang bercahaya. Pas diambil, telur itu tiba-tiba aja menetas dan isinya ternyata bayi kura-kura. Karena lucu dan ngegemesin, bayi kura-kura itu akhirnya dia bawa pulang, mau dipelihara dan akhirnya dikasih nama juga nih, Toto. Sebenarnya itu nama panggilan Toru dari almarhum ibunya dulu. Keesokan paginya, Toru kaget banget karena aneh ya. Toto yang semalam masih kecil banget, kok sekarang agak
agak gedean, cepet banget. Gawatnya guys, di rumah mereka ayahnya Toru kan buka restoran, jadi mereka harus jaga kebersihan, dan di rumah itu seharusnya nggak boleh ada hewan peliharaan. Tiba-tiba si ayah masuk kamar Toru, hampir aja ketahuan. Ajaibnya, tiba-tiba Toto si kura-kura ternyata bisa terbang dong. Dan pas banget, Mei, bestinya Toru yang tinggal di rumah sebelah ngeliat. Dia langsung teriak lah, kaget banget ngeliat kura-kura terbang. Untungnya Mei bisa diajak kerja sama. Si Toto jadi nggak ketahuan. Nah, tapi setelahnya Toru sadar dia nggak bisa melihara Toto. Gawat kalau sampai ketahuan ayahnya. Jadi dengan terpaksa Toru mau ngelepasin Toto ke tempat asalnya lagi. Si Toto kayak nggak mau ditinggal guys. Dia ngikutin Toru lagi. Di situ Toru jadi nggak tega, dan karena udah terlanjur sayang, jadi ya udah Toto akhirnya dibawa pulang lagi. Di rumah Toto si kura-kura gabut malah nyelinap masuk ke dapur restoran si ayah, dan kura-kura itu iseng banget dah bikin si ayah kepleset meluncur di antara barang-barang dapur. Kelihatan juga kalau si Toto ternyata bisa nyemburin api dari mulutnya, bikin pisau si ayah gosong. Lanjut ya, sore harinya Toru ngajakin dua sahabatnya buat ngeliat Toto. Begitu ketemu sama kura-kura ajaib itu, dua bocil ini langsung seneng dong. Mereka juga janji bakal ngebantu Toru ngerahasiain soal Toto. Nah, tapi sebenarnya di situ si Mei khawatir. Dia ngasih tahu Toru kalau Toto itu memang bukan kura-kura biasa. Toto nantinya bakal tumbuh jadi monster Gamera. Toru awalnya gak percaya, tapi dalam waktu singkat ukuran tubuh Toto memang membesar dengan sangat cepat guys. Bahkan sekarang udah gak mungkin lagi disembunyiin di kamar. Jadi Toru akhirnya minta bantuan teman-temannya buat pindahin Toto ke tempat yang lebih aman. Dia akhirnya dibawa ke sebuah pondok kosong yang ada di dekat laut. Setelahnya Toru jadi sedih supaya bisa bertarung melawan Zedus. Di sisi lain, Toru akhirnya jujur nyeritain semuanya ke ayahnya. Walaupun Toru merawat Toto dari lahir, si ayah tetap khawatir kalau Toto jadi monster yang ngebahayain anaknya. Toru berusaha meyakinin si ayah kalau Toto itu monster kura-kura yang baik, gak mungkin berbahaya. Nah, gak lama keluarganya Mei ngasih kabar kalau operasinya berhasil. Di kondisinya yang masih lemah, Mei terus-terusan bilang kalau Toto butuh batu merah yang dia pegang. Di situ Toru dan kedua sahabatnya nekat dong nyamperin ke rumah sakit Mei yang ada di luar kota buat ngambil batu itu. Toru sadar kalau kehadiran Toto udah bikin dia jadi bocil yang berani, gak murung lagi. Makanya dia bakal ngelakuin apapun buat nyelamatin Toto. Sayangnya sebelum sampai monster Zedus yang jahat ternyata muncul lagi dong guys. Dia belum mati. Di saat bersamaan batu merah yang dipegang Mei bersinar-sinar, dan mungkin karena posisi Toto dekat sama batu merah, ukuran tubuhnya jadi membesar dengan cepat. Jadi benar ya, batu merah itu sumber kekuatan Toto, dan sekarang dia mau bertarung lagi melawan Zedus. Masalahnya situasi rumah sakit tempat Mei udah kacau guys. Toru dan dua sahabatnya nggak tahu Mei sekarang ada di mana. Gak lama juga ayahnya Toru yang khawatir nyusulin. Sebenarnya dia nggak mau kalau Toru yang masih bocil ini ikut campur sama pertarungan monster. Nah, tapi ngelihat kegigihan Toru, si ayah akhirnya luluh dan mau ngebantuin juga. Sementara nih guys, Mei yang ternyata ada di tempat perlindungan bisa ngelihat kondisi Toto yang lagi ngelawan Zedus. Ngelihat kondisi Toto yang terus-terusan kalah, Mei jadi nekat mau nganterin batu itu. Sayangnya kondisinya kan masih lemah, mau jalan aja susah. Tiba-tiba muncul bocil cewek random yang mau nolongin. Dia mau bantu nganterin batu
itu ke Toto, karena itu sumber kekuatannya kan. Dengan berani, bocil itu nerobos kerumunan yang kacau. Uniknya, pas jalannya kehalang, muncul bocil lain yang membantu lanjut ngebawain batu merah itu. Seolah pikiran bocil-bocil yang ada di sana terkoneksi, dan mereka semua mau kerjasama nganterin batu merah itu untuk Toto. Sampai akhirnya batu merah itu sampai juga guys di tangan Toru. Sayangnya Toto udah diserang abis-abisan guys sama lawannya. Bahkan tubuhnya sampai nyungsep dong ke tengah gedung. Toru dibantu ayahnya berusaha ngasih batu merah itu kan. Nah tapi si ayah akhirnya cerita kalau batu merah itu sebenarnya sumber kekuatan ledakan. Bisa aja Toto nantinya bakal ngorbanin diri dan meledak buat ngalahin lawannya. Karena itu yang terjadi sama Gamera puluhan tahun lalu yang di awal cerita tadi. Setelah Toto udah di depan matanya, Toru jadi sedih. Dia takut kalau Toto beneran ngorbanin diri dan dia harus ngalamin rasa kehilangan yang berat lagi. Makanya Toru mohon-mohon ke Toto, apapun yang terjadi, dia harus tetap hidup, gak boleh ngorbanin diri. Dan setelah ngedapetin batu merahnya, bener aja guys, kekuatan Toto jadi sempurna. Toto punya kemampuan terbang kayak jet, dan di situ dia bisa ngejatuhin Zedus. Nah, tapi tetap aja ya, monster Zedus kan kuat, sulit dikalahin. Sampai akhirnya dari tubuh Toto kelihatan cahaya merah. Untungnya Toto bukan mau meledak, tapi dia musatin seluruh kekuatan semburan apinya buat melawan Zedus. Pertarungan antar monster itu akhirnya berakhir guys. Zedus yang jahat akhirnya berhasil dikalahin. Ya, tapi ngelihat kehebatan Toto, pemerintah dan pihak militer udah mau nangkep dan ngebawa Toto untuk diteliti. Sampai tiba-tiba para bocil-bocil di kota itu ngebikin barisan. Mereka berkumpul dan kompak ngelindungin Toto supaya nggak dibawa. Karena Toto ini monster kesayangan bocil-bocil kan guys. Mereka nggak mau kalau Toto sampai dimanfaatin. Lebih baik Toto pergi jauh aja supaya bisa bebas dan aman. Setelahnya Toto akhirnya terbang menghilang. Dan walau sedih karena harus berpisah, Toru ikhlas karena itu semua demi kebaikan Toto. Dia udah cukup seneng karena punya pengalaman luar biasa bisa ngerawat Toto, si monster kura-kura pahlawan. Ya, tadi ceritanya. Nah, jadi dadah, sampai segitu aja videonya. Kalau kalian menyarankan kandidasi, kalau pengen aku buat video lagi, jangan lupa like, share, dan komen. Dadah.